Hai. Kami dari Sangga Aster. Perkenalkan, nama saya Nikoma Wijanti Sinta Dewi. Saya dari kelas 10 IPA 4. Saya sebagai Pinsa. Nama saya Diti Puspita Wijanarko dari kelas 10 IPA 2 dan di sini saya sebagai Wapinsa. Saya Adelia Zara Afladar Jatun dari kelas 10 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Andini Indah Gaisani dari kelas 10 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Zidin Humaira Asafwa dari kelas 10 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Theodora Valensi Stinjak dari kelas 10 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Virgi Monika Della Sosang, saya dari kelas 10 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Hasian Angel Tesalonika dari kelas 10 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Susanti, saya dari kelas 10 IPA 2. Saya Aisyah Sabina dari kelas 10 IPA 2. Perkenalkan, saya Nuranisa Fitri Latifah dari kelas 10 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Natalia Marcelina, kelas 10 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ramana Febrianti dari kelas 10 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Dina Salmi Nabia dari kelas 10 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Rivalia Putri Seralans dari kelas 10 IPA 4. Nama saya Aisyah Rama Khailianti dari kelas 10 IPA 2. Hari ini, kami akan menjelaskan tentang kepramukaan dan ambalan cakra Puspapatra. Jangan lupa disimak sampai habis. Pramuka. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, korps pelatih pramuka, pamongsaka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Kepramukaan. Kepramukaan adalah proses pendidikan dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang dilakukan di alam terbuka dan sasaran akhirnya yaitu pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Pengertian gerakan pramuka. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang pramuka. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, disiplin, menjunjung nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila. Keanggotaan dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan muda dan golongan tua atau dewasa. Golongan muda terdiri dari golongan siaga berusia 7-10 tahun, golongan penggalang berusia 11-15 tahun, golongan penegak berusia 16-20 tahun, dan golongan pandega berusia 21-25 tahun. Sedangkan golongan tua, yang pertama ada tenaga pendidik, yaitu pembina pramuka, pelatih pembina, pembantu pembina, pamongsaka, dan instruktur saka. Kedua ada fungsionir, yaitu ketua dan ambalan kuartir, staf kuartir, majelis pembimbing, dan pimpinan saka. Yang terakhir adalah anggota gugus dharma, yaitu anggota dewasa yang tidak terlibat dalam struktur organisasi gerakan pramuka atau non-fungsionir. Lagu kepramukaan. Hussein Mutahar adalah salah satu pejuang dan tokoh pramuka yang menciptakan sebuah himne bagi gerakan pramuka. Kami jadi pandumu, kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya kuku dharmakan, Dharmaku ku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Moto Gerakan Pramuka. Isi dari moto Gerakan Pramuka adalah Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Moto Gerakan Pramuka wajib dihayati dan selalu diingat anggota pramuka. Moto Gerakan Pramuka juga berfungsi untuk meningkatkan kebanggaan dan kekompakan. Penanaman moto Gerakan Pramuka. Penanaman moto Gerakan Pramuka tidak dengan cara dihafalkan, tetapi dengan menyelipkan moto tersebut dalam setiap kegiatan kepramukaan. Pengaruh moto bagi peserta didik, kita bisa menanamkan rasa percaya diri, pengabdian kepada bangsa dan negara, serta mengamalkan satya dan dharma pramuka. Dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan, asas paling mendasar dalam berpikir dan bertindak,
Ibarat prinsip adalah sebuah pondasi, makin kuat penjiwaan prinsip dasar kepramukaan dalam diri peserta didik, makin kuat pula jiwa kepramukaannya. Prinsip dasar kepramukaan ada 4. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Dan yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Dasar kepramukaan. 1. Norma hidup bagi anggota gerakan pramuka. 2. Kode etik gerakan pramuka. Merupakan suatu cara untuk mempermudah tercapainya tujuan kegiatan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif. 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka. 2. Belajar sambil melakukan. 3. Sistem berkelompok. 4. Kegiatan yang menantang yang mengandung pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan rohani dan jasmani. 5. Kegiatan di alam terbuka. 6. Sistem tanda kecakapan. 7. Sistem satuan terpisah putra dan putri. Dan 8. Kiasan dasar. Metode kepramukaan sebagai suatu sistem merupakan cara belajar interaktif progresif melalui proses pendidikan praktis yang berkesinambungan melalui yang pertama, kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, sistem berkelompok atau berugu. Yang keempat, kegiatan mengandung pendidikan. Yang kelima, kegiatan dilakukan di alam terbuka. Yang keenam, sistem satuan terpisah antara putra dan putri. Yang ketujuh, sistem among. Dan yang kedelapan, sistem tanda kecakapan. Kita akan masuk ke dalam materi ambalan, cakra, puspa, dan patra. Pertama yaitu pengertian ambalan. Ambalan adalah satuan organisasi yang terdiri atas paling banyak 32 orang pramuka penegak. Puspa bermakna bunga, cakra bermakna senjata, sedangkan patra diambil dari nama belakang Vidya Dahana Patra. Struktur yang terdapat di ambalan dibagi menjadi 2, yaitu putra dan putri. Putra memiliki pradana, wakil pradana, get operasional, dan pemangku adat, sedangkan putri memiliki maharani, wakil maharani, get operasional, dan pemangku adat. Orientasi tamu tegak atau OTT merupakan kegiatan kepramukaan yang bertujuan untuk melantik para penggalang menjadi pramuka penegak. Orientasi calon penegak atau OCP, yaitu di mana para tamu tegak SMA Vidatra yang telah mengikuti OTT sebelumnya akan dikukuhkan menjadi penegak SMA Vidatra. Bivak adalah tempat perlindungan sementara. Pastikan saat membuat bivak, yang pertama, arah angin, yang kedua, kemiringan lahan, harus datar atau tidak terlalu miring, yang ketiga, membuat parit di sekelilingnya. Survivor adalah bertahan hidup atau melepaskan diri dari keadaan yang sulit. Ciri-ciri tumbuhan yang bisa dimakan, yang pertama, daunnya bolong, yang kedua, daunnya tidak berduri, yang ketiga, warna buah-buahan tidak mencolok. Ciri-ciri air yang bisa diminum, yang pertama, air sungai yang mengalir, tidak keruh, dan tidak berbau. Contohnya air hujan, air embun, dan air sungai. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat tenda, yang pertama, jauh dari hewan buas, cari tempat yang dekat pemukiman, dan buat selokan di samping. Selanjutnya, Bantara. Bantara adalah bantuan tenaga rakyat tingkatan utama penegak. Lambang Bantara. 1. Warna hijau bermakna kesuburan. 2. Tunas kelapa bermakna keseimbangan putra dan putri. 3. Warna kuning bermakna kejayaan. 4. Bintang bermakna ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan media yang digunakan, tanda jejak terbagi ke dalam 4 macam, yaitu tanda jejak di atas tanah, tanda jejak ranting, tanda jejak rumput, dan tanda jejak batu. Sedangkan berdasarkan fungsinya, tanda jejak dibagi menjadi 2 macam, yaitu tanda jejak yang menunjukkan arah dan tanda jejak yang menunjukkan kondisi. Kompas. Kompas adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan arah mata angin. Jenisnya ada 2, yaitu analog dan digital. Azimut dan back azimut. Azimut terdiri atas 3 macam, yaitu azimut sebenarnya, azimut magnetis, dan azimut peta. Azimut sebenarnya yaitu besar sudut yang terbentuk antara utara sebenarnya dengan titik sasaran. Azimut magnetis yaitu besar sudut yang terbentuk dengan utara magnetik dengan titik sasaran. Dan yang terakhir, azimut peta yaitu besar sudut yang terbentuk antara utara peta dengan titik sasaran. Tanda pengenal. Tanda pengenal dalam ambalan cakra patra ada 6, yaitu 1. Tanda umum yang dipakai secara umum oleh semua anggota gerakan pramuka yang telah dilantik. 2. Tanda satuan menunjukkan satuan, tempat atau lokasi tempat tinggal pemakainya. Yang ketiga ada tanda jabatan menunjukkan jabatan dan tanggung jawab yang disandang dalam lingkup gerakan pramuka. Yang keempat ada tanda kecakapan menunjukkan kecakapan, keterampilan, dan ketangkasan. 5. Tanda pramuka Garuda yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap golongannya. Dan yang terakhir, yang keenam, tanda kehormatan, tanda yang menunjukkan jasa ataupun penghargaan yang diberikan pada seseorang atas jasanya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.